3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video podcast dari Kementerian Kajian dan Strategi dan Advokasi dari BMFK Unhas. Ya, jadi hari ini itu kita mau bahas tentang bagaimana sih kelas internasional yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Nah, maka dari itu kita hari ini tuh telah mengundang narasumber yaitu Bapak Ansariari sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi. Jadi selamat siang menjelang sore Pak. Jadi sebelumnya bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi kan kemarin itu kita sudah diskusi nih tentang bagaimana sih kelas internasional. Nah, sekarang ini kita mau pendistribusian wacana, tapi dalam bentuk video podcast nih Pak. Nah, jadi kita akan di sini beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang bagaimana kelas internasional yang ada di FK Unhas. Oke, jadi bagaimana Pak sudah siap untuk? Ya. Ya. Baik. Jadi yang pertama Pak. Bagaimana sih perbedaan nih antara kelas reguler dan kelas internasional yang ada di FK Unhas? Ya, ada dua perbedaan utama kelas internasional dan kelas reguler. Yang pertama, kelas internasional itu dari beberapa negara. Yang pertama dulu ada dari negara Solomon, dari daerah bagian Pasifik, bergabung dengan mahasiswa lokal. Yang kedua ada dari Bangladesh dan dari Myanmar yang masuk ke dalam kelas internasional dan bergabung juga dengan beberapa mahasiswa asal Indonesia. Itu yang pertama, dari sisi asal negara itu dari berbagai negara. Yang kedua, karena dia dari berbagai negara, maka bahasa pengantarnya sebagian besar dalam bahasa Inggris. Ya, ini supaya mereka yang berasal dari luar Indonesia bisa juga mengikuti karena mereka kan tidak lancar dalam bahasa Indonesia. Iya. Itu yang dua yang utama. Yang ketiga, pada kelas internasional walaupun menggunakan kurikulum standar untuk S1 Kesehatan Masyarakat, mereka memiliki keunggulan untuk mendapatkan international exposure, pergi ke luar negeri. Nah, pergi keluar ada 3 jenis. Yang pertama, bisa mengikuti sit-in. Itu biasanya 1-3 bulan di universitas di luar negeri yang telah kita sepakati dan bekerja sama, yang selama ini adalah Griffith University. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya credit earning. Credit earning itu mengambil sejumlah SKS dan direkognisi, kan sama dengan MBKM sebetulnya. Ya, jadi biasanya itu 1 semester. Ya, jadi mereka ikut kuliah, mereka ujian, mereka mendapatkan nilainya kita konversi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah double degree. Double degree artinya dia sudah diakui semua mata kuliah sudah ambil di sini, dan tinggal ditambahkan setahun 2 semester di universitas di luar, di Griffith University, dan dia juga mendapatkan gelar di sana. Nah, sekarang ini sudah ada baru satu orang yang sudah mendapatkan double degree, sudah selesai di Griffith University, dan mungkin dalam tidak lama, mungkin dalam 1-2 minggu ini ujian untuk menyelesaikan di Indonesia, di FK Unhas. Jadi itu 3 yang membedakan utama ya, antara reguler dengan kelas internasional. Jadi yang pertama adalah asal negara, yang kedua adalah bahasa pengantarnya, dan yang ketiga adalah peluang untuk melakukan international exposure. Walaupun kategori pertama tadi adalah asal negaranya, di awal-awal ini kan sebagian besar dari beberapa orang dari luar Indonesia. Tapi ada angkatan ketiga itu semuanya dari Indonesia, dan baru sekarang lagi ini ada dari luar negeri. Iya. Jadi yang membedakan itu tadi Pak, bahwa kelas internasional itu dengan reguler bedanya ada mahasiswa dari luar Indonesia, terus kemudian mereka dapat bahasanya menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris, kemudian ada international exposure. Jadi itu ada 3 perbedaan antara kelas reguler sama internasional. Nah terus nih Pak, bagaimana sih sejarah di FKM itu bisa ada kelas internasional nih Pak? Ya, jadi itu kalau salah sekitar 2016 ketika PD1 sebelum saya dalam hal ini adalah Ibu Ida,
dan diinisiasi oleh UNHAS bahwa dalam rencana strategi UNHAS perlu dilakukan international class. Jadi itu tercantum dalam perencanaan bahwa kita perlu international class. Maka dipikirkanlah kira-kira dari semua fakultas mana yang ready, yang akreditasnya A, yang bagus, unggul, SDM-nya memungkinkan. Nah, waktu itu WD1 Bida mengusulkan supaya FKM masuk. Nah, FKM menjadi salah satu dari dua kalau tidak salah yang bersedia untuk kelas internasional dan ekonomi, kalau tidak salah waktu itu. Hukum juga kayaknya Pak dia punya kelas iya. internasional. Jadi sekarang belakang ini kan ada beberapa, tapi di awal-awal itu FKM, ekonomi, saya lupa kalau hukumnya, kalau saya ada tiga, tapi saya lupa satu, tapi saya tahu saya itu ekonomi, FKM. Iya. Jadi itu awalnya kenapa dilakukan terus karena salah satu cita-cita dari UNHAS ini adalah melakukan internasionalisasi, dan salah satu indikator untuk melihat itu adalah kita memiliki international student, dan international student itu di-treat atau dikelola dalam international class, maka diusahakan dalam international class itu. Ya, jadi kelas internasional itu sudah ada sejak tahun 2016. Inisiasinya 2016. Inisiasinya itu 2016. Pilihannya kalau saya lupa 2017 atau 2018. Oke, jadi seperti itu. Jadi diinisiasi tahun 2016 dan sekitar tahun 2017 mungkin sudah dimasukkan ke dalam FKM. Semua bisa diterima. Tapi sebelumnya itu kan sudah, misalnya sudah ada partner di luar. Ya. Bagaimana menyepakati kurikulum, kalau double degree apa gelarnya di sana, mata kuliah apa yang disetarakan, itu sudah 1-2 tahunan sebelumnya, sebelum menerima mahasiswa. Jadi persiapan sudah dilakukan 2016, 2017, tapi penerimaan mahasiswanya kalau pada 2017, 2018, tapi kita menerima pertama kali. Jadi itu Pak, memang hanya FKM yang ready pada saat itu atau cuma FKM yang melolosi persyaratan, atau di fakultas lain juga ada yang ready tapi dari persyaratan mereka tidak mampu atau bagaimana? Ya, jadi ditawarkan itu kepada seluruh fakultas, tapi yang dianggap ready atau dan juga mau mengelola pada saat itu adalah salah satunya adalah FKM UNHAS. Karena kita kan di sini akreditasinya sudah, dosen-dosen kita sebagian besar dari luar, banyak pengalaman dari universitas di luar negeri. Kemudian kita memiliki fasilitas waktu itu di ruangan yang sebelah sana, kita sudah perbaiki supaya ready untuk international class. Jadi dia ruangannya kan juga dipisah dari reguler. Ya, baik, jadi seperti itu teman-teman. Jadi itu sejarah bagaimana bisa FKM bisa masuk. Nah, terus nih Pak, untuk kelas internasional apakah ada syarat khusus untuk bisa masuk sebagai mahasiswa internasional di FKM UNHAS? Iya. Jadi yang pertama adalah kemampuan bahasa Inggris. Jadi di awal-awal itu memang masih sangat strict ya. Oleh karena dia harus keluar. Dasar pertamanya adalah bahasa, itu yang pertama. Yang kedua adalah kemampuan finansial, karena pembayaran untuk kelas internasional itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelas reguler. Kalau saya tidak salah itu mungkin yang dia bayarkan itu hampir sama dengan mahasiswa reguler yang S3, SPP-nya. Dan kalau dia keluar itu kan biaya sendiri. Jadi dari sisi finansialnya dia harus cukup banyak mesti dia persiapkan. Nah itu saya kira. Jadi ada 2 persyaratan. Jadi yang pertama itu kemampuan berbahasa Inggris dan jangan lupa lulus tes. Nah, saya lupa ada tes itu harus ada tes dari UNHAS. Ya, tes TPA, tes ada berapa lagi. Jadi ada tes. Terus nih Pak, apakah ada tes nilai dari misalnya TOEFL atau bagaimana untuk masuk ke ini ada? Untuk masuk itu awalnya masih sekitar standar seperti yang dipersyaratkan untuk masuk ke 450. Tetapi untuk dia keluar nanti, misalnya kita ada 3 jenis kalau dia keluar ya. Sit in, apalagi satu credit earning dan double degree. Boleh memilih tergantung level bahasa Inggrisnya.
Kalau masih di bawah 6, mungkin masih bisa sit in. Yang pokoknya yang paling dasar sampai 6 sit in. 6 sampai 6,5 ya boleh credit earning. Dan kalau dia lebih tinggi dari itu boleh double degree. Jadi biasanya sebelum mahasiswa keluar, mereka mesti memiliki hasil TOEFL test. Karena itu nanti akan menentukan dia akan masuk kategori apa kalau melakukan international exposure. Karena itu kan juga persyaratan dari universitas di sana. Di Griffith bahwa boleh Anda datang double degree tapi IELTS-nya sekian misalnya. Jadi mahasiswa harus sudah punya hasil tes bahasa Inggris yang recognize, dalam hal ini yang international acceptable ya, seperti IELTS biasanya. Jadi begitu. Jadi untuk masuk itu teman-teman dari mahasiswa internasional ini harus mempunyai nilai IELTS untuk bisa keluar. Nah nanti kan tadi dijelaskan bahwa ada namanya international exposure berbagi atas 3 nih. Nah jadi nanti mereka dipilihkan berdasarkan bagaimana nilai yang mereka dapatkan ya, seperti itu ya Pak. Ya kemudian untuk kelas internasional sendiri itu Pak, apakah ada kuota tertentu nih yang dibukakan oleh FKM untuk mahasiswa atau calon mahasiswa baru yang akan masuk ke kelas internasional itu? Ya, kalau berdasarkan pertemuan kita, idealnya international exposure itu totalnya sekitar 10 orang per kelas. Itu kita punya standar ya untuk dianggap sesuatu yang bisa di-manage. Kenyataannya, walaupun yang mendaftar cukup banyak, tapi yang lulus hanya di angkatan kedua itu sekitar 11. Angkatan pertama hanya sekitar 5, yang berikutnya hanya sekitar 4, dan ke belakang semakin berkurang. Jadi walaupun kita peruntukan bahwa idealnya 15 orang per kelas, tapi realitasnya yang mendaftar terakhir itu tidak sampai 10 orang. Dan belakang ini kan kalau kita lihat ada cenderung semakin menurun, apalagi dengan adanya COVID. Praktis international student kita yang dari luar. Nah sekarang kan yang terakhir tinggal dari domestik. Ya dari orang Indonesia sendiri, hampir tidak ada lagi yang dari luar negeri, kecuali yang terakhir ini, yang tahun ini baru ada satu lagi yang masuk. Jadi itu Pak, jadi dulu angkatan pertama kedua itu memang banyak pendaftar, tapi yang lulus itu sedikit. Tapi untuk angkatan-angkatan sampai tahun ini tuh justru pendaftarnya yang sedikit. Makanya kenapa kelas internasional itu sekarang mahasiswanya sudah sedikit. Terus yang tadi satu Pak, ada satu orang mungkin bisa dijelaskan itu? Iya, saya lupa di bagian negara mana di Afrika, saya ingat persis nama dari Afrika. Di Afrika. Jadi kan begini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong universitas untuk melakukan internasionalisasi dengan menerima international students. Tapi kan kalau orang luar itu tidak mau juga datang ke Indonesia belajar di sini, kalau dia harus biaya sendiri, atau kalau dia punya preferensi dia mungkin cari luar Indonesia dengan biaya sendiri. Nah, Kementerian Pendidikan menyiapkan beasiswa melalui Kementerian Luar Negeri. Dia sampaikan ke beberapa negara di embasinya bahwa Indonesia membuka peluang bagi mahasiswa di luar Indonesia untuk studi ke Indonesia dengan biaya dari pemerintah Indonesia. Kalau Anda mau ke luar Indonesia silakan biaya sendiri. Kalau Anda mau ke Indonesia dibiayai oleh pemerintah Indonesia. Itu kan salah satu strategi atau cara pemerintah Indonesia untuk mendapatkan mahasiswa internasional. Itu dari berapa universitas? Di Unhas ada cukup banyak, di beberapa fakultas itu ada. Kebetulan kita dapat satu. Sebetulnya ada 2 atau 3 ya, karena ada dari Palestina satu, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi terakhir. Pernah juga kita dapat dari Thailand satu, tapi orang tuanya meninggal, batal datang ke Indonesia. Begitu. Jadi ternyata tahun ini ya Pak, angkatan ini tuh ada mahasiswa kelas internasional dari Afrika ya Pak? Dari Afrika. Nah jadi itu salah satu dari program yang dilakukan oleh Dikti untuk menarik kelas internasional dari luar untuk ke Indonesia. Jadi dia sudah masuk atau bagaimana Pak? Sudah ada di Indonesia, sudah ada di Unhas. Sudah ada. Sekarang ini mereka belajar, karena dia kan datang ini pada saat pertengahan perkuliahan. Karena kan baru sudah dibuka ini kita punya border. Nah, baru bisa mereka datang. Tapi kita juga bingung kalau datang pertengahan langsung kuliah atau bagaimana.
akhirnya mereka dikursuskan kembali dulu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oh memang bahasanya mereka ini? Ya karena menurut informasi yang saya dapat, beliau ini hanya bisa bahasa Arab dan Prancis. Oh bahasa Arab sama Prancis. Belum lancar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Waduh, ada jadi kendala bahasa. Jadi mereka sekarang diperbaiki dulu bahasa Arab. Mungkin mengerti bahasa Inggris tapi tidak selancar bahasa Arab dan bahasa Prancisnya. Iya. Jadi sekarang mereka memiliki program bahasa di pusat bahasa. Mudah-mudahan dengan dia selesai semester ini, semester depan bisa bergabung dengan mahasiswa kita di sini. Oh jadi begitu teman-teman. Jadi mahasiswa baru ini tuh dia tidak tahu bahasa Inggris, dia cuma tahu bahasa Prancis sama bahasa Arab. Makanya di Indonesia itu khususnya di UNAS dia dilakukan kursus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris supaya mungkin nanti ketika mendapatkan materi pelajaran itu bisa lancar ya Pak. Ya oke. Kalau ini sebaliknya dulu angkatan kedua, saya lupa ya, kedua atau ketiga, yang dari Bangladesh dan Myanmar itu bahasa Inggrisnya bagus. Malah lebih bagus dari dosen kita di sini. Jadi sambil di sini dia bahasa Inggris, dan juga perdalam bahasa Indonesianya. Sedikit-sedikit saya udah mulai bisa bahasa Indonesia. Yang pertama dulu, yang dari Solomon, bagus bahasa Inggrisnya. Selesai, lancar juga bahasa Indonesianya. Iya, gitu. Berarti memang untuk itu memang dari dikti sendiri dia tidak memfilter ya tentang bahasa yang mahasiswa ini untuk masuk. Mungkin ada tapi tidak mesti sempurna sekali bahasanya. Kalau kita di sini mungkin ya 150, kalau TOEFL ya boleh nanti di sini diperbaiki, diperhalus sambil kuliah mungkin begitu ya. Artinya tidak harus misalnya kalau kita yang mesti ke Australia bahasa Inggrisnya mesti 7,5 ya sudah betul-betul sudah sangat lancar ya. Ya kalau dipikir ya kalau bisa belajar di sini, dibuatkan program, nanti di sini diikuti, baru dia bisa ikut. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, kan untuk angkatan ini, terus bagaimana tentang angkatan 2019 dan 2020 yang kelas internasional yang masuk ke FKM, kondisinya sekarang bagaimana itu Pak? Iya, jadi kita mendaftar yang diterima kemarin itu hanya dari 3 pendaftar, hanya 1 yang bisa lolos, yang bisa terima 1 per angkatan. Ini kita kan kesulitan kalau mengajar 1 orang saja dalam 1 kelas di sana. Ya, akhirnya diambil kebijakan mereka ikut di kelas reguler. Tetapi peluang untuk mengikuti international exposure tetap dia bisa lakukan. Jadi tetap membayar SPP sebagai international class kan. Kemudian kuliahnya reguler terpaksa dalam bahasa Indonesia karena saya kalau sendiri juga belajar bahasanya lebih banyak dosennya daripada mahasiswanya. Dan peluang untuk international class ini kita buka. Tetap diberikan ya, yang 3 itu tergantung kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah ini juga saya pernah memikirkan mengusulkan supaya international exposure itu mungkin bisa dibuka kepada mahasiswa reguler. Why not? Ya, sepanjang memiliki kriteria tadi. Finansial dan dia mampu membiayai. Yang kedua, dia mampu mengikuti ke dalam hal kemampuan bahasa Inggris. Karena tidak menutup kemungkinan banyak mahasiswa yang orang tuanya bisa secara finansial, mungkin dia bisa spend 2 to 3 months di luar negeri, kan tidak terlalu mahal juga itu. Kemudian secara kemampuan bahasa dia bisa lakukan, kan tidak mesti bisa didapat 5,5 bolehlah untuk sitting, karena kalau mungkin kriteria sulit karena dia harus mengerjakan banyak essay, kalau kemampuan ratingnya tidak terlalu bagus pasti kesulitan. Punya mendapatkan pengalaman di luar, ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk angkatan 2019 dan 20 dan yang ke bawah itu ternyata mereka ditempatkan di kelas reguler karena untuk mahasiswanya sendiri berkuota cuma 1 orang saja, makanya kenapa itu. Nah kemudian tadi juga dibilang sama Bapak itu bahwa bakalan dibukakan nih untuk kelas reguler yang mau untuk masuk ke kelas internasional dan mendapatkan international exposure ya Pak. Kira-kira Pak itu sudah dibicarakan atau bagaimana? Belum, jadi itu pasti ide, apalagi kan ide ini muncul jauh sebelum ada MBKM. Oh iya,
kampus Merdeka itu di ya? kampus Merdeka. Iya. Bahwa kita sudah melakukan itu sebelum kampus Merdeka karena international class. Iya. Nah, di kampus Merdeka kan itu dibuka untuk semua. Jadi saya memikirkan, saya sudah mengusulkan ini melemparkan ide di tingkat pimpinan. Kenapa tidak dibuka kepada mahasiswa kita yang mampu bahasa Inggrisnya, yang kedua mampu finansialnya. Dari kan kita sudah kerjasama dengan mahasiswa di luar, bahwa mungkin bisa ini credit earning atau sit-in 2 bulan, 3 bulan supaya adik-adik punya pengalaman bagaimana kuliah di universitas luar negeri. Ya. Kira-kira begitu. Ya mungkin seperti itu ya. Nah kemudian ini Pak, kan ini untuk angkatan 19 dan 20 nih, kira-kira kan sekarang pandemi itu sudah reda nih Pak. Ya. Terus kemarin juga ada terkendala tentang keberangkatan yang angkatan di atas itu untuk keluar karena ada pandemi, apalagi yang katanya yang di Griffith itu kan tertutup nih. Nah, Ya. bagaimana untuk angkatan 19-20, apakah sudah bisa diberangkatkan atau bagaimana? Ya, jadi sekarang kami sudah menginisiasi beberapa waktu yang lalu, saya sudah diskusi juga dengan teman di Griffith University untuk membicarakan kembali karena border sudah dibuka. Ya. Kita sudah bisa ke sana, mereka sudah bisa ke sini. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan walaupun terlambat sebetulnya ya, apa boleh buat karena ditutup kan. Yang harusnya berangkat tahun kemarin, Iya. mudah-mudahan kita bisa berangkatkan pada tahun depan. Tahun ini ya, tahun ini. Kami coba cek dulu karena mereka kan beda semesternya dengan kita. Iya. Mereka itu kan semester, bukan semester namanya, setiap 3 trimester, ya 3 bulanan. 3 bulan dia selesaikan 1 term. Kalau kita kan 6 bulan. Jadi mereka terbagi 4, misalnya sekarang sudah selesai, kita tidak bisa lagi, dia harus tunggu ya 3 bulan berikutnya baru bisa apply. Oh, iya. Nah itu yang biasanya kami lihat dulu, kapan kita sudah mulai apply kembali untuk mahasiswa kita. Dan juga saya belum dengar ini ada yang international class, bagaimana mereka punya IELTS. Karena itu dulu dia harus masukkan ke kita, Ya. baru kita lihat ini bisa berangkat kan. Ya, harus dites dulu. Ya, dilihat dulu ini sudah memenuhi syarat untuk berangkat atau tidak. Ya. Ya, mereka tentu tidak ingin juga sampai di sana Ya. kesulitan gara-gara tidak mampu berbahasa dengan bagus. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi memang untuk kelas inter ini sudah komunikasikan sama di Griffith dan mungkin tahun ini tuh bakalan diusahakan untuk 19-20 nih. Nah, oke. Jadi pertanyaan yang terakhir nih Pak. Kan tadi diceritakan bahwa kelas 2019-2020 itu sudah menurun nih. Nah, dari fakultas sendiri nih melihat realita bahwa peminat kelas internasional yang ada di FKM Unhas itu menurun. Nah, bagaimana sih langkah taktis atau dari FKM itu untuk mengajak lagi mahasiswa baru untuk mendaftar seperti itu? Strategi pertama yang dilakukan oleh universitas dan Kementerian Pendidikan adalah menggait mahasiswa internasional dari luar Indonesia. Itu dilakukan oleh Dikti. Nah, itulah sampai dapat yang yang dari luar negeri tadi. Yang kedua, untuk marketing, saya kira ini tugas kita di FKM, bahwa ada benefit kalau Anda mengikuti international class. Ini kemarin kan terhenti pada saat pandemi berlangsung. Hampir tidak bisa karena kita jual mau keluar. Bagaimana caranya mau keluar? Kita tidak bisa, susah kan? Kemudian apalagi untuk marketing ini sepenuhnya responsibility dari fakultas. Insya Allah mulai mungkin menambah pimpinan berikutnya akan melihat ini bahwa marketing untuk international class ini sudah bisa kita kembangkan lagi karena kita juga sudah punya alumni. Ada beberapa alumni kita di Papua, dari Sulawesi Tenggara, mereka kan bisa menjadi marketing. Mereka pernah melakukan hal itu. Ada di Makassar, di FKM, mereka bisa melakukan itu, ada double degree, misalnya sudah ada benefit-benefit yang mereka bisa dapat kalau dari sini kan banyak juga yang tidak mendaftar karena banyak orang tidak tahu. Oh ya, jadi minim informasi ya? Iya, minim informasi. Terutama pada mereka yang mungkin
secara akademik tidak lolos SBMPTN, Oh iya, tetapi dia secara finansial bisa. bisa keluar dan nilainya mungkin berada di daerah perbatasan. Kan itu yang kita seleksi kembali, Iya. bahwa mungkin kalau dia keluar dengan uang baru itu bisa menutupi kekurangan itu. Iya. Jadi untuk international student yang dari luar Indonesia itu lebih banyak dilakukan oleh Kemendikbud untuk mendapatkan potensi student dari luar Indonesia, dan untuk lokal di Indonesia kita melakukan advertisement, marketing untuk menarik kembali beberapa mahasiswa student yang mungkin tertarik untuk di bidang itu. Kan kelebihannya itu karena itu tadi kita punya program untuk international exposure. Iya. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 12 bulan, Iya. tergantung kemampuan bahasa Inggrisnya. Iya. Tergantung tadi ya, yang Iya. ketiga itu. Dan 3 itu ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk tadi sudah dijelaskan bagaimana sih kondisi kelas internasional yang ada di FKM, bahwa tahun ini tuh sudah diusahakan mereka bisa keluar. Kemudian bagaimana mahasiswa baru yang ada, ternyata ada 1 orangnya dari Afrika yang sedang diusahakan, yang sedang dikhususkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian untuk taktis atau strategi bagaimana kelas internasional bisa banyak lagi nih peminatnya di FKM itu bakalan dari Dikti sendiri yang mengusahakan ada mahasiswa dari luar untuk masuk ke dalam, kemudian dari Unhas sendiri dari Universitas Hasanuddin itu mengupayakan lewat marketing yang akan dilakukan seperti itu. Jadi Saya tambahan lagi, international class ini sebenarnya juga ada di S2, iya. ada namanya split master. Iya. Sudah ada 4 orang, itu kita kerjasamakan antara Kementerian Kesehatan, Australian Award dari Australia, DFED, dengan Griffith University juga. Jadi, tapi ini untuk master, Master. jadi setahun di sini, setahun di luar negeri. Dapatnya double degree tapi ya master. Kalau tadi double degree tapi sarjana, misalnya sarjana kesehatan masyarakat di sini, dia dapat di luar negeri Bachelor of Public Iya, Health. bachelor. Ya, dia dapat 2 ijazah. Iya. Oh. Yang master ini juga dapat nanti 2 ijazah, tapi khusus untuk yang tugas belajar dari Kementerian Kesehatan. Oh. Karena Kementerian Kesehatan melalui PPSDM Iya. yang membiayai setahun di Unhas, Oh. dan dari Australian Scholarship itu membiayai setahun di luar. Oh, iya. Jadi sekarang itu kita ada international class untuk S1, Oh, dan yang S2 namanya split master, Split master. ya, double degree. Oke, ya jadi seperti itu teman-teman. Jadi ternyata di S2 juga itu ada kelas internasional namanya split master. Jadi untuk mahasiswa S2 itu bakalan 1 tahun di Indonesia dan dibiayai oleh Unhas sendiri, oleh Kementerian Kesehatan. Kementerian melalui Kesehatan, ya. Kemudian 1 tahunnya itu dibiayai oleh Universitas Australia, seperti itu. Ya, jadi mungkin itu saja yang saya mau tanyakan hari ini, Pak. Terima kasih untuk waktunya. Untuk ini semoga kelas internasional yang ada di FKM Unhas itu kedepannya bisa banyak lagi, mahasiswanya bisa bertambah dari luar maupun dari Indonesia sendiri. Jadi itulah tadi teman-teman video podcast dari Kementerian Kajian Strategi dan Advokasi dari BMFK Unhas. Mohon terima kasih Pak atas waktunya hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.